Banyak orang menjalani hidup dengan pencapaian yang terus bertambah, gelar, harta, pekerjaan, dan pengakuan, namun tetap merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh dunia luar, seberapapun gemerlapnya. Di balik rutinitas, ada luka batin yang tak terlihat, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, ada rasa haus yang tak kunjung terpuaskan. Inilah kenyataan sunyi yang dialami banyak manusia modern. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan filsuf Islam, pernah merasakannya pula. Di puncak kejayaan intelektualnya, ia justru diguncang oleh krisis eksistensial yang membuatnya meninggalkan segalanya demi mencari kebenaran yang sejati. Dari perjalanannya, lahirlah hikmah-hikmah mendalam yang hingga kini tetap relevan untuk siapapun yang ingin mengubah hidup dari dalam, bukan hanya dari permukaan. Al-Ghazali tidak memulai pencariannya dari kekosongan, tetapi justru dari kelimpahan ilmu, pengaruh, dan kehormatan. Ia adalah guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, sebuah posisi prestisius di zamannya, dihormati oleh para ulama dan pemimpin negara. Namun di balik semua itu, jiwanya gelisah. Ia mulai merasakan bahwa ilmu yang dikejarnya, jika tidak membawa kepada Tuhan, hanyalah rangkaian kata tanpa cahaya. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah soal menguasai teori, tetapi tentang mengenali hakikat diri dan tujuan hidup. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan kemasyhuran, kekayaan, bahkan keluarganya, dan menyendiri dalam keheningan selama bertahun-tahun. Dalam keheningan itulah, ia menemukan jalan sufisme, jalan pembersihan hati, pengenalan diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Sufisme menurut Al-Ghazali bukan sekadar ritual atau simbolisme spiritual, tetapi sebuah perjalanan mendalam ke dalam diri untuk menyingkap tirai antara manusia dan Tuhannya. Ia menulis bahwa kebanyakan manusia tertidur dalam kehidupan dunia ini, dan baru akan terbangun saat kematian menjemput. Tapi seorang sufi sejati harus terbangun sebelum ajal datang, terjaga dalam kesadaran, dalam zikir, dalam penghayatan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Ia menekankan bahwa hati manusia adalah cermin, dan cermin itu hanya bisa memantulkan cahaya ilahi jika dibersihkan dari karat duniawi, kesombongan, ria, cinta dunia, dan nafsu. Melalui karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menuntun umat Islam untuk tidak terjebak dalam sekadar hukum formal, tetapi untuk menggali ruh di balik setiap ibadah. Solat bukan sekadar gerakan, puasa bukan sekadar menahan lapar, zakat bukan sekadar memberi. Semua itu harus menjadi sarana untuk mendekat, melembutkan hati, dan melepas ikatan ego. Dalam pandangannya, amal lahiriah tanpa kesadaran batin hanya akan menjadi rutinitas kering yang menjauhkan dari makna sejati. Al-Ghazali mengajarkan bahwa mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Manusia diciptakan dengan potensi ilahiyah di dalam dirinya, ruh yang berasal darinya. Namun ruh itu tertutup oleh lapisan-lapisan nafsu dan kebodohan. Maka jalan spiritual adalah jalan untuk membuka kembali tabir itu, agar cahaya fitrah bisa bersinar. Ia meyakini bahwa ilmu yang benar akan membawa pada rasa takut kepada Allah, bukan pada kesombongan. Bahwa ilmu bukan untuk mengungguli orang lain, tetapi untuk menundukkan diri di hadapan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Al-Ghazali mengajarkan keseimbangan yang nyaris hilang di zaman ini, antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, antara ilmu dan amal. Ia tidak menolak dunia, tetapi menempatkannya sebagai sarana, bukan tujuan. Ia tidak mengabaikan akal, tetapi meletakkannya di bawah cahaya wahyu. Ia tidak mencela ilmu, tetapi membedakan antara ilmu yang menghidupkan jiwa dan ilmu yang hanya memuaskan ego. Inilah keseimbangan yang menjadi penawar bagi zaman yang serba cepat, kompetitif, dan kering dari makna. Dalam dunia yang semakin gaduh ini, di mana manusia dihargai dari produktivitas dan pencapaian lahiriah, ajaran Al-Ghazali tampil sebagai oase yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa hakikat keberhasilan bukanlah seberapa banyak kita memiliki,
tetapi seberapa dalam kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Banyak orang hari ini merasa lelah bukan karena pekerjaan yang berat, melainkan karena kehilangan arah. Mereka mengejar sesuatu yang tak pernah selesai, lalu bertanya-tanya mengapa tetap merasa kosong. Al-Ghazali mengajarkan bahwa orientasi hidup yang semata-mata duniawi hanya akan berujung pada kelelahan spiritual. Jiwa manusia, kata beliau, diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih abadi. Salah satu pesan penting dari Al-Ghazali adalah perlunya muhasabah, introspeksi diri yang jujur dan dalam. Ia menulis bahwa siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak akan mengenal Tuhannya. Muhasabah bukan sekadar menyesali dosa masa lalu, tetapi mengenali pola-pola kebiasaan yang menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah. Apakah kita sedang mengejar ilmu karena cinta pada kebenaran atau hanya demi pujian? Apakah amal kita dilakukan karena ikhlas atau tersembunyi niat ingin dilihat? Al-Ghazali menantang kita untuk membongkar lapisan-lapisan niat itu, hingga hanya tersisa satu, mencari ridha Allah. Ia juga berbicara tentang pentingnya menyucikan hati, karena hati adalah pusat dari semua tindakan. Jika hati bersih, maka seluruh perilaku akan ikut bersih. Tapi jika hati keruh, maka amal pun akan kehilangan sinarnya. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, pembersihan hati menjadi pekerjaan berat. Tapi justru karena itu, ia menjadi sangat mendesak. Al-Ghazali menunjukkan bahwa zikir yang khusyuk, solat yang hidup, dan keheningan yang penuh kesadaran adalah kunci-kunci untuk membersihkan hati dari racun-racun dunia. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam ilmu, merasa telah cukup hanya dengan mengetahui. Tapi Al-Ghazali mengingatkan bahwa mengetahui belum tentu berarti menyadari. Seseorang bisa tahu tentang keutamaan tawadhu, tapi tetap sombong. Bisa paham tentang pentingnya zuhud, tapi tetap rakus. Maka ilmu harus menembus hati, bukan hanya menghuni akal. Ia harus melahirkan rasa takut kepada Allah, kerendahan hati, dan kecintaan yang mendalam pada kebaikan. Inilah yang membedakan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang menyesatkan. Al-Ghazali juga menyentuh sisi sosial dari spiritualitas. Baginya, seorang hamba yang dekat dengan Allah tak akan menjadi pribadi yang angkuh atau terasing dari manusia. Sebaliknya, ia menjadi pribadi yang penuh kasih, mudah memaafkan, ringan tangan dalam membantu, dan tidak mudah menghakimi. Kedekatan kepada Tuhan seharusnya membuat kita semakin lembut pada sesama, bukan semakin keras. Kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjuang dalam hidupnya, dengan luka, kegelisahan, dan pencarian yang tak terlihat, akan membuat kita lebih bijaksana dalam bersikap. Ajaran Sufisme yang dibawa Al-Ghazali adalah jalan keseimbangan, bukan jalan ekstrim. Ia tidak mengajak meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi mengajarkan cara untuk hidup di dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Ia tidak menganjurkan menyiksa diri, tapi mengajak untuk mengenali batas-batas yang membawa kedamaian. Ia tidak mengajarkan pelarian dari kenyataan, tetapi justru menghadapi kenyataan dengan hati yang jernih dan jiwa yang kuat. Inilah spiritualitas yang membumi, yang bisa diterapkan dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan, dan segala aspek kehidupan. Melalui kehidupan dan tulisan-tulisannya, Al-Ghazali membuka pintu bagi siapapun yang ingin mengubah hidupnya, bukan dengan mengganti dunia luar, tetapi dengan menyembuhkan dunia batin. Ia mengingatkan kita bahwa jalan menuju Allah itu tidak jauh. Ia ada di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk kita bersihkan dari segala hal yang menutupi cahayanya. Perjalanan spiritual Al-Ghazali menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kesediaan seseorang untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia pernah mengatakan bahwa manusia yang paling bodoh adalah yang sibuk memperbaiki dunia luar, namun membiarkan jiwanya rusak. Dunia ini, kata beliau, adalah bayangan, sedangkan hakikat sejatinya ada di balik layar yang hanya bisa dibuka dengan kesadaran dan cahaya petunjuk. Maka, pekerjaan terbesar manusia bukanlah mengubah dunia, melainkan mengubah cara pandangnya terhadap dunia, agar tidak terperangkap dalam tipuan yang fana. Dalam pandangan Al-Ghazali, cinta kepada Allah adalah puncak dari segala pencarian.
Cinta ini bukan cinta yang dangkal atau emosional, melainkan cinta yang lahir dari pengenalan, penghambaan, dan kerendahan hati. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia mencintainya. Dan cinta itu akan menggerakkan seluruh hidupnya, bukan sekadar untuk taat, tetapi juga untuk menyebarkan kebaikan, menahan amarah, menebar rahmat. Cinta kepada Allah akan menghilangkan rasa iri, benci, dan dendam karena hati sudah dipenuhi oleh cahaya yang lebih agung. Ini adalah transformasi batin yang membuat seseorang menjadi sumber ketenangan bagi sekitarnya. Salah satu kekuatan besar dari ajaran Al-Ghazali adalah kemampuannya menjembatani antara akal dan iman. Ia tidak menolak logika, tetapi menempatkan logika sebagai alat untuk memahami wahyu, bukan untuk menguasai wahyu. Dalam era yang menjunjung rasionalitas tinggi seperti hari ini, pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa akal adalah anugerah, tapi tanpa petunjuk dari Allah, akal bisa tersesat. Maka manusia memerlukan keseimbangan, ilmu yang mendalam, hati yang bersih, dan panduan dari wahyu agar tidak tersesat di tengah banyaknya informasi dan kebingungan. Al-Ghazali juga memberikan peringatan keras terhadap penyakit hati yang tersembunyi. Ria, ujub, takabur, hasad, semua itu bisa tumbuh dalam diri seorang yang bahkan terlihat syalih di mata manusia. Ia menekankan bahwa jihad terbesar bukan melawan musuh di medan perang, tetapi melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Setiap manusia, betapapun salehnya, harus terus waspada terhadap bisikan-bisikan halus yang menjerumuskan. Maka, zikir, introspeksi, dan perenungan menjadi kebutuhan harian, bukan hanya aktivitas seremonial. Yang menarik, Al-Ghazali tidak pernah memandang rendah orang awam. Ia tidak menilai seseorang dari seberapa banyak kitab yang dibaca, tetapi dari seberapa ikhlas ia dalam menjalani hidupnya. Seorang tukang kayu yang bekerja jujur, tidak menyakiti orang lain, dan menyebut nama Allah dalam setiap langkahnya, bisa lebih mulia dari seorang alim yang dipenuhi rasa sombong. Inilah keindahan ajarannya. Ia membuka pintu spiritualitas untuk semua orang, tidak hanya untuk kalangan elit intelektual. Dalam proses transformasi batin, Al-Ghazali mengajarkan bahwa kesabaran adalah fondasi. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Membersihkan hati, meninggalkan kebiasaan buruk, dan membangun jiwa yang kuat memerlukan waktu dan ketekunan. Tapi setiap langkah kecil menuju Allah, sekecil apapun, akan dibalas dengan pertolongan dan kelembutan darinya. Maka tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan dari titik tergelap sekalipun, seseorang bisa bangkit dan menemukan cahaya, jika ia benar-benar ingin. Melalui Al-Ghazali, kita belajar bahwa agama bukan sekadar hukum, tetapi jalan cinta. Ia bukan hanya tentang halal dan haram, tetapi tentang menyucikan jiwa agar bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Ia bukan hanya tentang surga dan neraka, tetapi tentang mengenal siapa yang menciptakan surga dan neraka itu. Dalam pandangan ini, agama menjadi hidup, mengalir dalam pikiran, perasaan, dan tindakan sehari-hari. Dan ketika agama sudah menyatu dalam jiwa, hidup tidak lagi terasa berat, karena setiap ujian pun dilihat sebagai bentuk cinta dari Tuhan. Al-Ghazali memandang dunia ini sebagai ladang ujian, bukan tempat untuk berlama-lama menetap. Ia menegaskan bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih kekal. Maka barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ia akan kecewa dan tersesat. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, maka ia akan meraih ketenangan sejati. Inilah perbedaan mendasar antara hidup yang terjebak dalam syahwat, dengan hidup yang dipandu oleh cahaya hikmah. Ia juga mengajarkan bahwa manusia seringkali jatuh bukan karena tidak tahu yang benar, tapi karena terlalu cinta pada keinginan dirinya sendiri. Nafsu sering menyamar menjadi keinginan yang tampak baik, padahal menjauhkan kita dari kejujuran dan keikhlasan. Al-Ghazali mendorong setiap orang untuk selalu mengaudit hatinya. Apakah ini karena Allah, atau karena egoku? Apakah ini jalan kebenaran, atau hanya pembenaran dari kemalasan?
Dalam kejujuran semacam inilah seseorang akan mulai menemukan peta menuju kebebasan jiwa yang sejati. Salah satu aspek terpenting dalam Sufisme Al-Ghazali adalah sikap tawadhu, kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan kebesaran Allah. Ia mengatakan, tidak ada yang lebih hina dari seseorang yang mengaku dekat dengan Tuhan, tapi masih memandang rendah manusia lainnya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia menyadari kelemahannya dan semakin lembut terhadap sesama. Tawadhu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari kedalaman batin. Ia adalah perisai dari penyakit ujub dan kesombongan yang bisa merusak semua amal kebaikan. Al-Ghazali juga memberi perhatian besar pada pentingnya menjaga lisan. Ia berkata bahwa lidah adalah cermin dari isi hati. Orang yang hatinya bersih akan ringan berkata jujur, lembut, dan bermanfaat. Sebaliknya, hati yang kotor akan memunculkan kata-kata yang menyakitkan, dusta, atau merendahkan. Maka, menjaga lisan bukan hanya soal sopan santun, tapi bagian dari latihan spiritual yang dalam. Setiap kata yang keluar adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, dan akan menjadi saksi di hari pembalasan. Dalam kitab-kitabnya, Al-Ghazali juga berbicara tentang rasa takut dan harap. Ia menulis bahwa seorang hamba tidak boleh hanya dipenuhi rasa takut kepada Allah hingga putus asa, dan tidak pula hanya berharap hingga menjadi lalai. Rasa takut dan harap harus seimbang seperti dua sayap burung. Tanpa salah satunya, perjalanan menuju Tuhan akan timpang. Ketika seseorang takut pada murka Allah, itu harus disertai dengan harapan akan rahmat-Nya. Ketika ia berharap surga, itu harus disertai dengan kesadaran bahwa dosa tidak bisa dianggap remeh. Inilah keseimbangan spiritual yang diajarkan Sufisme. Ajaran Al-Ghazali bukan hanya untuk dunia masjid dan majelis ilmu, tapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kerja, ia mengajarkan etika, kejujuran, dan keberkahan rezeki. Dalam kehidupan rumah tangga, ia menekankan pentingnya adab, kesabaran, dan saling menghargai. Dalam kehidupan sosial, ia mengingatkan pentingnya empati dan tanggung jawab terhadap sesama. Ia membumikan spiritualitas menjadi gaya hidup yang utuh, bukan sekadar ritual yang terpisah dari aktivitas dunia. Al-Ghazali juga berbicara tentang pentingnya sahabat dalam perjalanan spiritual. Ia menulis bahwa teman yang baik adalah cermin yang jujur, yang mau menasihati dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Sebaliknya, teman yang buruk adalah racun bagi hati, yang bisa menjauhkan dari Allah secara perlahan tanpa disadari. Maka memilih lingkungan dan pergaulan menjadi bagian penting dari proses pembersihan jiwa. Siapa yang ingin berubah, harus berani mengubah lingkungan yang membelenggu dirinya. Lebih jauh lagi, ia menegaskan bahwa amal yang kecil tapi ikhlas lebih bernilai daripada amal besar yang dipenuhi kepentingan diri. Dalam dunia yang serba pamer hari ini, di mana setiap kebaikan mudah menjadi konten dan konsumsi publik, ajaran Al-Ghazali menjadi pengingat yang kuat bahwa keikhlasan itu mahal. Kebaikan sejati adalah yang dilakukan tanpa berharap balasan manusia, hanya mengharap ridha Allah. Dan amal seperti inilah yang akan menjadi cahaya kelak di akhirat. Dalam inti ajarannya, Al-Ghazali menegaskan bahwa semua yang ada di dunia ini akan sirna, kecuali wajah Tuhanmu. Maka, membangun hidup di atas pondasi yang fana adalah kesia-siaan, sedangkan membangun kehidupan dengan pondasi ketundukan kepada Allah adalah investasi abadi. Ia mengingatkan bahwa manusia seringkali tertipu oleh kilauan dunia, mengejar kekuasaan, kekayaan, dan pujian, tanpa menyadari bahwa semua itu hanya ilusi sementara. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada kedekatan dengan Yang Maha Memiliki. Kesadaran akan kefanaan ini bukan untuk membuat manusia menjauhi dunia, tetapi agar ia tidak tenggelam dalamnya. Al-Ghazali tidak menyerukan lari dari kehidupan, melainkan memaknai kehidupan dengan lebih dalam. Ia tidak mendorong umat untuk menjadi pasif, tapi mengajarkan bahwa aktivitas duniawi harus dilandasi niat yang lurus dan hati yang sadar akan kehadiran Allah. Dengan begitu, bekerja pun menjadi ibadah, diam menjadi zikir, bahkan tidur pun bisa bernilai pahala,
jika diniatkan untuk menjaga kekuatan dalam beribadah. Dalam ajarannya, Al-Ghazali juga membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang hanya menambah kesombongan. Ia menyebut bahwa ilmu yang tidak mengubah hati dan perilaku adalah hijab yang menipu. Banyak orang tahu tentang Allah, tapi tidak takut kepadanya. Banyak yang bicara tentang kebaikan, tapi tidak hidup dalam kebaikan itu sendiri. Maka, ukuran keberhasilan ilmu bukan seberapa banyak yang dihafal, tetapi seberapa dalam ia menumbuhkan rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai ilmu yang menghantarkan kepada makrifat. Beliau sangat menekankan pentingnya muhasabah, mengoreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah. Setiap malam, ia menganjurkan untuk meninjau kembali pikiran, ucapan, dan perbuatan yang telah dilakukan. Apakah hari ini kita lebih dekat kepada Allah, atau justru makin jauh? Apakah kita berbuat adil kepada sesama, atau menyakiti mereka secara halus? Dalam muhasabah ini, manusia belajar menjadi jujur dan rendah hati, dua sifat penting untuk memperbaiki diri dan menjaga kebersihan hati. Salah satu pesan mendalam dari Al-Ghazali adalah bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang instan, tetapi jalan yang penuh perjuangan, kesabaran, dan air mata. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar cintanya. Maka, jika seseorang merasa berat dalam mendekat kepada Allah, jangan menyerah. Justru itulah tanda bahwa ia sedang dibentuk, diuji, dan dimurnikan. Hanya jiwa yang telah melalui tempaan yang layak menerima cahayanya. Maka sabar dan istiqomah menjadi kunci dalam setiap langkah perjalanan spiritual. Al-Ghazali juga menulis panjang tentang pentingnya mengosongkan hati dari hal-hal duniawi agar bisa diisi oleh cahaya ilahi. Hati yang penuh dengan ambisi dunia, iri hati, kemarahan, dan cinta terhadap pujian manusia tidak akan mampu merasakan manisnya ibadah. Maka tugas utama manusia adalah membersihkan hati, seperti seorang petani yang menyiangi tanahnya sebelum menanam benih. Baru setelah itu, benih ilmu dan amal bisa tumbuh subur dalam jiwa yang bersih. Lebih dari sekadar filsuf dan sufi, Al-Ghazali adalah seorang pembimbing jiwa. Ia memahami betul dinamika batin manusia, dengan segala keinginannya, ketakutannya, dan kegelisahannya. Ia tahu bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar bahagia jika hanya mengejar dunia. Maka, ia menawarkan jalan yang lain. Jalan keheningan, jalan pengenalan diri, jalan penyerahan total kepada Allah. Dalam keheningan itulah manusia menemukan makna sejati dari hidup ini. Salah satu ungkapan terkenalnya adalah bahwa, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ungkapan ini bukan sekadar slogan, tetapi ajakan untuk menggali lapisan terdalam dari keberadaan manusia. Kita bukan hanya tubuh dan pikiran, tapi jiwa yang haus akan cahaya. Maka selama jiwa ini tidak menemukan jalan pulangnya kepada Allah, ia akan terus gelisah. Hanya dengan mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, dengan segala kelemahan, harapan, dan potensi ilahiyah, barulah kita bisa merasakan ketenangan yang hakiki. Ia juga memberikan pelajaran penting tentang waktu. Al-Ghazali berkata bahwa setiap napas manusia adalah mutiara yang tak tergantikan. Maka, menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Dalam pandangannya, waktu adalah wadah untuk amal, dan amal adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Setiap detik yang berlalu tanpa digunakan untuk kebaikan adalah kerugian besar yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Karena itu, ia mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, tidak terjebak dalam rutinitas tanpa makna, dan tidak menunda-nunda kebaikan. Kesadaran spiritual yang dibangun Al-Ghazali tidak berhenti pada kesalehan individual, melainkan meluas pada tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak bisa mengaku dekat kepada Allah jika masih menzalimi sesama. Ibadah bukan hanya sujud dan puasa, tetapi juga adil dalam berkata, jujur dalam berdagang, dan kasih dalam berinteraksi. Hati yang dekat kepada Allah pasti memancar dalam perilaku yang menenangkan orang lain. Maka, ketakwaan sejati tidak pernah egois. Ia menumbuhkan kepedulian dan kelembutan dalam kehidupan sosial. Al-Ghazali juga mengingatkan akan bahaya ria,
atau keinginan untuk dilihat baik di mata manusia. Dalam pandangannya, ria adalah racun spiritual yang sangat halus. Ia menyusup dalam amal-amal yang tampak mulia, tetapi rusak niatnya. Ria mencuri ketulusan, membelokkan arah hati, dan menjadikan manusia hamba pujian. Maka, ia menyerukan kepada para pencari Tuhan untuk terus menjaga niat, menyembunyikan amal sebagaimana mereka menyembunyikan dosa, dan tidak berharap balasan dari manusia, melainkan dari Allah semata. Dalam pengajarannya, Al-Ghazali banyak menggunakan pendekatan hati. Ia memahami bahwa hati manusia adalah pusat dari segala pengambilan keputusan. Jika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Maka dari itu, menjaga kebersihan hati menjadi fondasi utama dari perjalanan sufistik. Kebencian, iri, dendam, sombong, cinta dunia, dan ujub adalah penyakit-penyakit hati yang harus dikenali dan disembuhkan. Al-Ghazali menulis secara mendalam tentang cara mengobati penyakit-penyakit batin ini dalam kitab-kitabnya yang sampai hari ini tetap relevan dan menjadi rujukan utama di banyak pesantren dan lembaga keislaman. Salah satu bentuk terapi jiwa yang diajarkan Al-Ghazali adalah tafakur atau perenungan. Dalam tafakur, seseorang diajak untuk berhenti sejenak dari kesibukan luar dan mulai menyelami realitas dirinya. Ia merenungi asal-usulnya, tujuannya, serta kemana akhirnya ia akan kembali. Tafakur bukan hanya aktivitas intelektual, tapi latihan hati untuk menyadari kebesaran Allah dan kerapuhan diri. Ia membuka pintu keikhlasan, ketundukan, dan kehusyukan yang lebih dalam beribadah. Dalam pandangan Al-Ghazali, perjalanan spiritual seseorang adalah perpaduan antara ilmu, amal, dan mujahadah. Ilmu menerangi jalan, amal menapakkan langkah, dan mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu di setiap persimpangan. Tanpa ilmu, seseorang mudah tersesat. Tanpa amal, ilmu menjadi kosong. Dan tanpa mujahadah, semua itu mudah runtuh saat cobaan datang. Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam 3 hal ini, karena itulah bekal menuju Allah. Ia juga banyak menulis tentang pentingnya guru dalam perjalanan spiritual. Menurut Al-Ghazali, tidak mungkin seseorang bisa menempuh jalan tasawuf sendirian. Ia butuh bimbingan dari orang yang lebih dahulu berjalan, yang sudah melewati rintangan-rintangan spiritual dan mengenal jebakan-jebakan nafsu. Guru ibarat kompas yang menunjukkan arah, penjaga agar murid tidak terjebak dalam kesesatan atau keangkuhan batin. Maka, dalam tradisi sufi, peran seorang mursyid begitu penting untuk membentuk adab dan kepekaan rohani muridnya. Ajaran-ajarannya juga mengajarkan keseimbangan. Ia tidak pernah mendorong umat untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi menempatkan dunia di posisi yang benar. Dunia adalah ladang amal, bukan tujuan akhir. Maka, seseorang boleh kaya, tetapi tidak mencintai kekayaannya melebihi cintanya kepada Allah. Ia boleh berkuasa, tetapi kekuasaannya harus menjadi sarana menebar keadilan. Itulah yang membedakan antara orang duniawi dan orang rohani, bukan pada penampilannya, tetapi pada isi hatinya dan tujuannya dalam hidup. Jika hidup ini terasa hampa meskipun segalanya telah dimiliki, mungkin karena hati belum menyentuh hakikat. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kegelisahan manusia bukan karena kurangnya materi, tetapi karena jauhnya ruh dari Sang Pencipta. Maka, ketenangan bukan dicapai dengan menambah kepemilikan, tapi dengan menyucikan hati. Dan penyucian hati itu bukan proses instan, tapi jalan panjang yang membutuhkan kesungguhan, ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah menjadi fondasi utama dari tasawuf Al-Ghazali. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sementara kampung akhirat adalah rumah sejati. Maka setiap langkah harus diarahkan pada ridhanya. Dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, ajaran ini menjadi penyeimbang. Ia mengajak kita untuk tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang memabukkan, tapi tetap menjaga arah kompas hati agar tidak melenceng dari tujuan hakiki. Al-Ghazali juga sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap amal.
Ia menulis bahwa amal yang besar pun tidak akan bernilai jika dilakukan tanpa niat yang tulus. Sebaliknya, amal yang tampak kecil bisa menjadi agung di sisi Allah karena niat yang murni. Maka, ia mengajak umat untuk memperbaiki niat sebelum beramal. Setiap langkah, kata, dan pikiran harus didasari kesadaran untuk mendekat kepada Allah. Niat menjadi ruh dari amal, dan tanpanya, amal hanyalah gerakan kosong. Ketika seseorang mulai berjalan di jalan sufisme Al-Ghazali, ia akan mulai menyadari betapa banyak kabut yang menutupi pandangan hatinya. Kabut itu bisa berupa kesombongan intelektual, cinta dunia yang berlebihan, atau keterikatan terhadap status dan pujian. Maka, proses tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, menjadi perjuangan seumur hidup. Bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tapi juga dari ketergantungan terhadap selain Allah. Dalam proses ini, seseorang akan diuji kesabarannya, keikhlasannya, dan keteguhannya. Al-Ghazali juga mengajarkan konsep khauf, takut kepada Allah, dan raja, harap kepada rahmatnya, sebagai dua sayap bagi hati yang ingin terbang menujunya. Ketakutan menjaga manusia agar tidak tergelincir ke dalam maksiat, sementara harapan memberinya semangat untuk terus bangkit meskipun terjatuh. Dua perasaan ini harus seimbang. Jika terlalu takut, ia akan putus asa. Jika terlalu berharap, ia akan lalai. Dalam keseimbangan inilah muncul kehusyukan dan kedekatan kepada Allah yang sejati. Di tengah masyarakat yang cenderung menilai dari penampilan, Al-Ghazali justru mengajak untuk menilai dari hati. Ia menulis bahwa kebaikan sejati tidak terlihat dari pakaian atau simbol-simbol keagamaan, tapi dari ketulusan dan kejujuran hati. Ada orang yang tampak biasa di mata manusia, tapi sangat agung di sisi Allah karena hatinya bersih. Dan ada pula yang tampak saleh di mata manusia, tapi hatinya penuh ria dan kesombongan. Maka, fokuslah pada apa yang Allah lihat, isi hati kita. Kesabaran menjadi salah satu pilar penting dalam ajaran Al-Ghazali. Ia menulis bahwa kesabaran bukan hanya dalam menghadapi musibah, tapi juga dalam menahan hawa nafsu, menahan diri dari kemaksiatan, dan bersabar dalam melakukan kebaikan. Hidup ini adalah ladang ujian, dan kesabaran adalah kunci untuk melewatinya dengan selamat. Dalam setiap penderitaan, selalu ada kesempatan untuk naik kelas di hadapan Allah, asal kita menjalaninya dengan sabar dan ridha. Al-Ghazali juga membongkar ilusi dunia yang sering menipu manusia. Dunia menawarkan kesenangan yang fana, dan banyak orang terjebak dalam kejaran tanpa akhir. Ia menulis bahwa orang yang sibuk mengumpulkan dunia bagaikan orang yang membangun rumah di atas pasir. Sewaktu-waktu ia akan runtuh. Maka, ia mengajak umat untuk menggunakan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Dunia hanyalah kendaraan menuju akhirat, bukan tempat untuk menetap selamanya. Salah satu pernyataan Al-Ghazali yang sangat dalam adalah bahwa pengetahuan tanpa amal adalah bencana. Ia menyaksikan bagaimana banyak orang berilmu tinggi namun tidak mencerminkan ilmunya dalam kehidupan. Dalam pandangannya, ilmu harus melahirkan ketundukan, bukan kesombongan. Ilmu harus membimbing seseorang menjadi lebih rendah hati, bukan lebih merasa benar sendiri. Inilah cermin keikhlasan dalam menuntut ilmu, bukan sekadar untuk menang debat, tapi untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang mulai menyelami ajaran Al-Ghazali, ia akan menemukan bahwa Islam bukan sekadar hukum dan ritual, tapi juga keindahan batin. Islam adalah agama yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, lahir dan batin, dunia dan akhirat, logika dan cinta. Dalam sufisme Al-Ghazali, semua itu berpadu menjadi harmoni yang menenangkan. Ia menawarkan Islam yang membumi sekaligus mencerahkan, yang mengajarkan disiplin sekaligus kelembutan. Al-Ghazali mengajarkan bahwa kunci utama dalam perjalanan spiritual adalah pengendalian diri yang kuat. Ia menekankan bahwa manusia harus menjadi tuan atas nafsunya, bukan menjadi budak keinginan yang tak terbatas. Nafsu, bila dibiarkan liar, akan membawa seseorang pada kehancuran, baik secara moral maupun spiritual. Maka, latihan-latihan seperti puasa, zikir, dan sholat tidak hanya sebagai ritual semata,
tetapi sebagai alat untuk menundukkan hawa nafsu dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Salah satu metode penting dalam tasawuf Al-Ghazali adalah muhasabah, yakni introspeksi atau evaluasi diri secara rutin. Ia mengajak setiap manusia untuk melihat ke dalam dirinya, mengamati setiap niat, pikiran, dan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan muhasabah, seseorang menjadi lebih sadar akan kekurangan dan kelemahannya, sehingga dapat memperbaiki diri sebelum terlambat. Kebiasaan ini membangun kesadaran yang mendalam dan mencegah manusia terperosok ke dalam dosa yang sama berulang kali. Dalam konteks moralitas, Al-Ghazali menekankan bahwa akhlak mulia adalah cermin dari iman yang sejati. Baginya, ilmu yang tidak disertai akhlak adalah ilmu yang kosong dan berbahaya. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar umat Islam tidak hanya berlomba dalam pengetahuan, tetapi juga dalam memperbaiki sikap dan perlakuan terhadap sesama. Akhlak yang baik bukan hanya membuat kehidupan dunia menjadi lebih harmonis, tapi juga membuka pintu rahmat dan keridhaan Allah. Salah satu ajaran yang sangat berpengaruh dari Al-Ghazali adalah pentingnya zikir, atau mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah kondisi hati yang terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Dengan zikir, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapatkan ketenangan yang hakiki. Zikir menjadi jembatan antara manusia yang fana dan Tuhan yang maha abadi, menghilangkan kegelisahan dan kecemasan yang sering mengganggu kehidupan modern. Al-Ghazali juga memberikan perhatian khusus pada konsep tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi usaha maksimal disertai keyakinan penuh bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Sikap tawakal ini membebaskan manusia dari kegelisahan berlebihan dan kecemasan, serta menumbuhkan rasa percaya diri yang seimbang, karena setiap upaya diiringi dengan penyerahan total kepada Sang Pencipta. Dalam buku-bukunya, Al-Ghazali sering mengingatkan bahwa pencapaian spiritual bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang harus terus dijalani dengan kesungguhan dan ketekunan. Ia menegaskan bahwa banyak orang terhenti di tengah jalan karena mudah putus asa saat menghadapi rintangan. Padahal, ujian adalah bagian dari proses pembersihan hati. Dengan menghadapi ujian itu, seseorang dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat secara spiritual. Maka, kegigihan dalam menghadapi kesulitan adalah tanda dari ketulusan pencarian kebenaran. Al-Ghazali juga berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa keikhlasan akan sia-sia di mata Allah. Keikhlasan adalah nafas kehidupan spiritual yang membuat setiap tindakan menjadi bernilai. Ia membimbing umat agar selalu memeriksa hati dan memperbaharui niat agar tetap bersih dan tulus. Dalam keikhlasan, seorang hamba menemukan kebebasan dari belenggu ego dan kepalsuan. Dalam ajaran Al-Ghazali, peran cinta kepada Allah sangat dominan. Cinta ini bukan sekadar perasaan, melainkan sebuah kekuatan yang mampu menggerakkan seluruh jiwa untuk berbuat baik dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Allah membuat seseorang rela berkorban, sabar dalam cobaan, dan tetap istiqomah meski menghadapi rintangan berat. Cinta inilah yang mengubah seseorang dari makhluk biasa menjadi insan kamil, manusia sempurna yang mencerminkan cahaya ilahi. Al-Ghazali juga mengajarkan tentang pentingnya kesadaran akan kematian. Ia menegaskan bahwa mengingat kematian secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga hati tetap bersih dan niat tetap lurus. Kesadaran akan kefanaan dunia membuat manusia lebih bijaksana dalam memilih prioritas hidup dan tidak terjebak dalam kesenangan sesaat. Dengan selalu mengingat kematian, seseorang terdorong untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Al-Ghazali mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan kecil sekalipun memiliki dampak besar jika dilakukan dengan niat yang benar. Misalnya, ketika kita memberi senyuman tulus kepada orang lain, itu bukan sekadar gestur sosial, tapi sebuah amal yang bernilai di hadapan Allah jika dilakukan dengan keikhlasan. Dengan pandangan ini,
Al-Ghazali mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap aktivitas sehari-hari menjadi ladang amal yang berkelanjutan. Al-Ghazali juga menempatkan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ia memperingatkan agar ilmu tidak membuat kita sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, ilmu harus menumbuhkan rasa rendah hati dan pengabdian yang lebih dalam. Oleh karena itu, dalam keseharian, kita diajak untuk terus belajar dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, serta membagikan ilmu tersebut dengan niat tulus agar membawa manfaat bagi sesama. Dalam hubungan sosial, Al-Ghazali mengajarkan untuk selalu mengedepankan empati dan kesabaran. Ia menekankan bahwa kemarahan dan kebencian hanya akan merusak hati dan menghalangi jalan menuju kedamaian batin. Sebaliknya, dengan berlatih sabar dan memaafkan, kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan hati sendiri dari racun negatif. Sikap ini sangat relevan dalam dunia yang penuh konflik dan ketegangan, di mana kemampuan untuk menjaga ketenangan menjadi kunci kebahagiaan sejati. Praktik zikir dalam kehidupan sehari-hari tidak harus rumit atau formal. Al-Ghazali mengajarkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam setiap detik, saat berjalan, bekerja, atau bahkan beristirahat. Menjaga hati tetap terhubung dengan Allah membuat segala aktivitas menjadi lebih bermakna dan membawa ketenangan batin. Ini adalah bentuk spiritualitas yang hidup dan dinamis, bukan sekadar ritual kaku yang dipisahkan dari realitas kehidupan. Pengendalian hawa nafsu yang diajarkan Al-Ghazali juga sangat penting diterapkan dalam era modern ini, di mana godaan dan distraksi begitu banyak. Ia mengingatkan bahwa kekuatan nafsu bisa membuat manusia terperangkap dalam siklus keinginan yang tak pernah puas, sehingga selalu merasa gelisah dan tidak bahagia. Dengan latihan-latihan spiritual seperti puasa dan meditasi, kita dapat memperkuat diri untuk tetap fokus pada tujuan utama hidup, yaitu mencari keridhaan Allah. Sikap tawakal yang Al-Ghazali jelaskan juga mengajarkan kita agar tidak terlalu terbebani dengan hasil dan kontrol atas kehidupan. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, menyerahkan hasilnya kepada Allah adalah bentuk keimanan yang sejati. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, tawakal memberikan ketenangan dan mengurangi stres, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang terbaik. Dalam menghadapi kesulitan dan ujian, Al-Ghazali mengajarkan agar kita melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Ia mengingatkan bahwa cobaan adalah alat Allah untuk menghapus dosa dan menyucikan jiwa. Dengan demikian, sikap positif terhadap masalah hidup bukan hanya membantu kita bertahan, tapi juga mempercepat perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Keikhlasan dalam setiap perbuatan juga menjadi pondasi penting dalam hidup sehari-hari. Al-Ghazali mengajarkan bahwa tanpa keikhlasan, semua usaha kita akan sia-sia. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu menata hati dan memperbaharui niat, agar setiap langkah kita menjadi ibadah yang diterima. Ini membutuhkan kesadaran terus-menerus dan latihan spiritual yang konsisten. Cinta kepada Allah yang mendalam menurut Al-Ghazali bukan hanya sekadar rasa, tapi kekuatan yang menggerakkan seluruh eksistensi manusia. Cinta ini membentuk karakter, memotivasi perbuatan baik, dan menguatkan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Ketika cinta ini tumbuh dalam hati, maka hidup menjadi penuh makna dan damai, karena segala sesuatu diarahkan untuk menyenangkan Yang Maha Kasih. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga dengan diri sendiri dan sesama manusia. Hidup menjadi lebih seimbang, penuh kedamaian, dan bermakna. Ajaran ini membimbing kita keluar dari kebingungan dunia modern menuju jalan terang yang membawa kebahagiaan hakiki. Al-Ghazali sendiri adalah contoh nyata dari transformasi spiritual yang mendalam. Di puncak kejayaannya sebagai seorang ulama dan intelektual, ia mengalami krisis batin yang membuatnya meninggalkan segala kemewahan dunia dan ilmu yang telah diraihnya. Ia memilih hidup sebagai seorang sufi yang sederhana, mengasingkan diri untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Keputusannya ini bukan karena lemah,
melainkan karena kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pujian atau gelar, melainkan dalam penyerahan diri dan pemurnian jiwa. Kisah hidup Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa perubahan besar dalam hidup bisa dimulai kapan saja, tidak harus menunggu momen sempurna. Bahkan ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas, kelelahan, atau kebingungan, ada jalan keluar melalui pemahaman spiritual yang mendalam. Transformasi itu dimulai dari langkah kecil, seperti merenung, berdoa, dan memperbaiki niat setiap hari. Dalam konteks zaman sekarang, ajaran Al-Ghazali sangat relevan untuk menghadapi tantangan dunia modern yang penuh tekanan dan distraksi. Di tengah kesibukan yang serba cepat dan kebutuhan untuk selalu tampil sempurna, ajaran Al-Ghazali mengingatkan kita untuk kembali pada inti, menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih. Praktik zikir dan muhasabah yang ia ajarkan bisa menjadi pelindung dari stres, kecemasan, dan rasa kehilangan makna. Kita juga dapat belajar dari keteguhan Al-Ghazali dalam menghadapi kritik dan keraguan. Sebagai tokoh besar, ia tidak luput dari celaan, bahkan sempat diragukan keilmuannya oleh sebagian orang. Namun ia tetap teguh dalam pencarian kebenaran dan berani mengevaluasi kembali keyakinannya demi mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi kritik atau mempertanyakan diri sendiri demi pertumbuhan pribadi. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memilih lingkungan yang baik dan teman yang mendukung perjalanan spiritual. Ia mengingatkan bahwa lingkungan yang negatif dapat memperlemah iman dan menghambat kemajuan batin. Oleh karena itu, dalam kehidupan modern, kita harus selektif dalam memilih komunitas dan sumber inspirasi yang dapat menguatkan semangat dan keimanan kita. Dalam menerapkan ajaran Al-Ghazali, penting untuk memulai dengan kesungguhan hati dan konsistensi. Seperti perjalanan apapun, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan niat yang tulus dan usaha yang tekun, kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik yang memperkaya jiwa. Langkah demi langkah ini akan membawa kita semakin dekat pada Allah dan membuka pintu kebahagiaan sejati. Mengakhiri bagian ini, kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan dan ajaran Al-Ghazali sebagai panggilan untuk berani berubah dan berkomitmen pada perjalanan spiritual. Dengan menerapkan nilai-nilai sufisme ini, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Hidup yang bermakna adalah hidup yang senantiasa mencari ridha Allah dan mengalirkan kebaikan kepada sesama. Mengakhiri perjalanan kita menelusuri ajaran Al-Ghazali, kita diingatkan bahwa perubahan sejati dalam hidup tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati yang bersih dan jiwa yang tulus adalah kunci membuka pintu kebahagiaan dan kedamaian hakiki. Melalui pemurnian niat, pengendalian hawa nafsu, dan penguatan ikatan dengan Allah, setiap manusia memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Kita tidak perlu menjadi sosok hebat atau sempurna untuk memulai perjalanan ini. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesungguhan dan kesabaran akan membawa kita semakin dekat pada tujuan spiritual yang agung. Seperti Al-Ghazali, kita bisa belajar untuk terus merenung, memperbaiki diri, dan berserah diri pada Allah dengan penuh keikhlasan. Hikmah sufisme yang diwariskan oleh Al-Ghazali bukan hanya warisan keilmuan, tapi juga sebuah metode praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh godaan, ajarannya mengajak kita untuk tetap tenang, fokus, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi menjalani hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Semoga video ini dapat menjadi pengingat dan inspirasi untuk kita semua, agar terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Mari kita bawa kearifan abadi dari Al-Ghazali dalam setiap langkah kehidupan, agar hidup kita tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi juga penuh dengan berkah dan ketenangan batin yang hakiki. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kebaikan serta cahaya hikmah selalu menyertai perjalanan spiritual Anda. Jangan lupa untuk terus belajar, merenung, dan membagikan kebaikan kepada sesama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi,
Jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang Anda rasa membutuhkan motivasi dan pencerahan dari ajaran Al-Ghazali. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat Anda, jadi jangan ragu untuk menulis di kolom komentar tentang pengalaman atau pemikiran Anda setelah menonton video ini. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di konten berikutnya.